Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia ikhwafillah yang alhamdulillah di pagi ini kita kembali berjumpa dan mudah-mudahan perjumpaan yang rutin kita lakukan menjadi wasilah untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah tentu kebersyukuran yang di pagi ini Allah eh, sudah memberikan kita kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan yang justru ketika kita kehilangan kesehatan merasakan betapa berharganya rasa sehat itu. Dan alhamdulillah juga tentu Allah memberikan kita kesempatan kembali untuk Allah bangunkan di pagi ini dalam keadaan sehat dan juga bisa melakukan ibadah-ibadah dan juga amal soleh yang ketika istiqamah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga hadirkan cintanya untuk kita semua. Salawat dan salam tentu senantiasa eh, kita aturkan kepada Nabi kita baginda alaihi salatu wassalam, baginda Rasulullah Muhammad dan juga beserta keluarganya dan juga para sahabatnya tentunya. Dan mudah-mudahan kita pun umatnya yang segitu jauh waktu dengan beliau tapi masih mencintai beliau sehingga inilah menjadi hujah bagi kita kecintaan yang juga bisa mendatangkan cinta Nabi kita baginda Rasulullah dan juga syafaatnya tentu di akhirat kelak. Dan alhamdulillah di pagi ini kita kembali melanjutkan apa yang sudah dibahas di eh, Senin kemarin ya, di hari Selasa yang masih bersama keluargaku surgaku yang insya Allah kita akan kembali membahas, melanjutkan apa yang sudah diulas tentang eh, peran besar laki-laki ya, seorang pria dalam keluarga yang sudah ditentukan, sudah dijelaskan, ditegaskan di ayat yang sudah kita kenal semuanya ya di surat An-Nisa ayat 34 tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dan di pertemuan kemarin guru kita Ustaz Dodi sudah membahas apa perbedaannya rijal dengan az-zakar ya dan kalau saya baca memang ada beberapa ayat yang disebutkan tentang laki-laki atau az-zakar ini memang bermakna biologis gitu ya. Karena di banyak ayat misalkan yang sudah kita juga diperdengarkan tentang ayat Al-Hujurat ya tentang ya ayuhan nas a'udzu minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa ya. Nah, kata zakar di sini memang bermakna biologis berbeda dengan di surat An-Nisa yang juga sering diartikan sebagai laki-laki juga dalam bahasa kita dalam terjemahan kita ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi sungguh perbedaan rijal dengan az-zakat itu jelas dari maknanya ya. Walaupun secara biologis rijal itu adalah laki-laki, tapi ada satu makna lain yang berada dalam makna rijal yang dikaitkan kalau tadi kemarin sudah berbicara tentang akar kata rijal itu sama dengan rajulun sebagai bahasa apa namanya mufradnya ya dan juga rijlun dari kata yang juga akar yang sama yaitu artinya kaki. Kaki sebagai tempat apa pijakan ya untuk menopang tubuh ini adalah kaki. Maka sungguh keluarga yang jadi penopangnya adalah eh, rijlun apa rajulun yaitu adalah seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami yang mudah-mudahan kita semua di pagi ini kita mengingatkan ya tentang begitu besar peran seorang laki-laki yaitu ayah, suami kita gitu ya, yang mudah-mudahan dengan kita terus bermulazamah dengan para guru kita makin besar, makin paham tentang betapa besar tuntutan ya, tanggung jawab amanah yang Allah berikan untuk kaum laki-laki. Baik, jamaah yang Allah sudah hadir bersama kita, guru kita Ustaz Dodi Al-Jamari.
Insya Allah kita doakan semoga Allah senantiasa beri kesehatan untuk beliau dan juga untuk keberkahan dalam kehidupan beliau bersama keluarganya dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwahnya. Alhamdulillah dan mari sama-sama saling doakan juga kita yang alhamdulillah hadir istiqamah di majlis ini saling mendoakan menjadi hal terpenting yang juga kita bisa rasakan dalam majlis ini. Baik, Saudari Al-Jambari, insyaallah, tabarakallah. Sehat. Kata apa kabar Zat? Alhamdulillah masih agak kurang fit sebenarnya. Gitu ya. Efek Aneh. dari apa namanya pilek lama ini lumayan, Ustaz. Oh gitu ya. Antum sudah punya Zamira belum? Sudah, Jualan sudah, deh. Ustaz. Sudah. Dipakai dong. Insyaallah. Iya, iya, Ustaz. Aneh tiap pagi yang bersihin itu. Makanya kemarin waktu Babe ngomong FG proses, mestinya kalau udah punya Zamira, nggak perlu FG proses itu. Tinggal Ustaz. di flash aja di hidung itu. Aneh tiap pagi selalu kiri kanan itu. Jadi ya memang agak nggak enak tapi ya dinikmatin aja. Ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aneh maraton ini kayak kurang 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 capek kayaknya. Jadi semalam itu jam 11 bangun, jam 1 bangun, jam 3 bangun. Bener-bener apa ya kurang kurang lelap tidur. Kemarin malah lucu, ngimpi dilendotin kucing malah baru bangun. Ala kulli hal, alhamdulillah. Pagi ini kita akan membahas tentang kawamnya laki-laki. Karena ada penelitian ternyata seperti sebagaimana eh, relaksasi saraf pada wudhu, ternyata kawam itu punya makna yang juga punya artinya punya arti yang sangat sangat luar biasa. Kita bahas insya Allah. Baik, Astagfirullahaladzim. Aduh, duh. silakan jemaah untuk mempersiapkan diri ya. Kita akan menyimak sama-sama lanjutan dari apa yang sudah dibahas di Senin kemarin tentang mulainya memang dari ayat ketiga empat ya di surat An-Nisa itu saja tentang Nah, Ar-Rijalu Qawwamuna 'ala Nisa bahwa laki-laki itu adalah uh, punya amanah qawwam ya dan qawwamah ini memang menurut para ahli tafsir itu banyak maknanya sedia. Kalau kita bahasa Indonesia memang terbatas memaknai qawwam itu ya seperti karena miskinnya bahasa, Zat. Bahasa kita itu kan adopsi dari banyak banyak bahasa. Bahasa Arabnya aja 70%. Belum bahasa Inggris, belum bahasa Palawa, belum bahasa Sanskerta, belum Belanda, belum Inggris, belum Prancis. Kalau tulisannya trotowir bacanya apa? Bacanya trotoar kan. Kalau urinoir bacanya urinoir. Wino. Urinoir. Alah, kelihatan kedinginan, ini butuh kehangatan ini. Masya Allah. Baik, Bismillah, Zed. Tahu Ustaz. Syukran, jazakumullah khair Allah fi kulli hayatikum Ustaz. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Eh, Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tentu kebersyukuran dalam sebuah keniscayaan. Saya meyakini betul Allah SWT menghadirkan tambahan kenikmatan ketika kita mampu bersyukur dengan benar. Artinya, sudah saya buktikan berkali-kali ketika melakukan kesyukuran terhadap hal yang paling kecil sekalipun. Allah justru memberikan nikmat yang begitu banyak dan Masya Allah, Masya Allah. Kita doakan saudara-saudara kita dari mulai pembina, pengurus, para asatidz-asatidzah dan seluruh keluarga kita tentunya
Mudah-mudahan Allah SWT tidak hanya memberikan hidayah, tetapi juga inayah, iradah, kudrah, maunahnya terutama. Kalau kemudian kita eh, istiqomah sampai ke akhir hayat kita menjemput husnul khotimah, kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga, bisa jadi karena salah satu doa kita. Dan terlebih dari saudara-saudara kita yang di Palestina, alhamdulillah Global Sumur Flotilla sudah mulai merapat ke Gaza dan diiringi oleh kegembiraan yang sangat luar biasa. Meskipun kita belum lihat bagaimana represi yang dilakukan oleh monyet-monyet IDF yang kemudian melakukan pengecutan di dalam penyerangan, ngirim tank tanpa awak lah, ngirim drone lah, apalah segala macam. Ala kulli hal, Allah Maha memberikan kekuatan kesabaran kepada orang yang menghadirkan kesabaran itu sendiri. Tapi pagi ini kita lanjutkan bahasan kita tentang bagaimana peran pria di dalam keluarga. Tadi saya katakan bahwa ada penelitian dari Journal of Family Psychology. Ini menemukan ternyata peran qawwam yang seimbang ini meningkatkan kepuasan rumah tangga. Kalau kita wudhu, itu kan relaksasi saraf ya. Ini bisa jadi bahasan yang cukup menarik bagaimana syariat melindungi fitrahnya manusia berdasarkan desain biologisnya Allah. Artinya beberapa ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Qaradawi menafsirkan rijal tidak eksklusif tetapi kontekstual di era modern. Artinya perempuan bisa juga berperan qawwam jika suaminya tidak mampu asalkan tetap adil. Dalam konteks menggantikan ya, misalnya seperti seorang suami yang tugas keluar kota, istrinya idle di rumah. Maka setiap keputusan yang diambil di rumah itu kemudian seharusnya harus punya kemampuan di dalam memberikan pengetahuan dasar kepada keluarga. Karena apa? Pembantu ada di bawah dia, anak-anak ada di bawah dia. Misalnya punya supir atau tukang kebun ada di bawah perintah dia. Maka dia juga harus mengetahui seminimal mungkin pemahaman standar atau kalau bahasanya Mbak Din bare minimum ya, bare minimum itu pengetahuan dasar tentang itu tuh harus dimiliki oleh setiap perempuan juga. Artinya kaum itu penanggung-jawaban terhadap apa yang ada di keluarga. Ini kalau kemudian kita melihat sedangkan zakar gitu ya, kemarin kita bahas makna zakar itu kalau dilihat secara tafsir gitu ya, kata zakar atau kata zikr gitu ya, dia mengingat atau menghafal, tetapi kontekstual gendernya menjadi zakar. Kalau zikir kemudian menjadi menghafal atau mengingat. Nah, ulama di dalam kitab Mafatih Al-Ghaibnya Syekh Ar-Razi menafsirkan bahwa penciptaan zakar dan unsa ini adalah tanda kebesaran Allah yang saling melengkapi dan mencapai ketenangan dalam konteks mawaddah warahmah. Mohon izin Bapak Ibu kita geser dulu ke surat 30 ayat yang ke-21 ayat undangan. Ayat undangan. Banyak undangan yang pakai itu soalnya. Ada yang berkenan untuk membacanya, monggo, silakan. Ada Ya udah. udah. Mangga. Ayo Mbak Nita, silakan. Assalamualaikum. Kayak tadi yang lain deh udah kasih dulu. Loh, kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf udah. Ya, Surat 30 30 ayat ya. 21. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Macet udah, maaf.
Aduh, kok macet ya, maaf ya. Sudah Pakai 30 device ya. menit. Iya, Hmm. mau yang lain dulu, Dek. Ini kok. Oke, monggo. Mangga teh. Nauzubillahiminasyaitonirrojim. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Ya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Baik. Kalau saya sering membahas bagian ayat ini di awalnya, sekarang saya justru mau ambil bagian frase yang kedua dan ketiga. Jadi ketika Allah SWT menyebut bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di situ disebut litaskunu ilaiha. Haknya itu perempuan loh. Hak itu domir untuk perempuan. Gendernya feminin. Jadi para wanita harus mampu menekan nafsunya, menekan kemarahannya, menekan reptilian brain-nya, menekan tanduknya, menekan taringnya, menekan buntutnya supaya tidak keluar. Ini pandangan, jangan semua jadi syaiton gitu ya. Ketika kita tahu bahwa menahan diri itu menumbuhkan ketenangan, mana ada orang yang bisa tenang kalau kemudian didonder dengan pertanyaan, didonder dengan kecurigaan, didonder dengan kesalahan-kesalahan yang terungkit, didonder dengan berondongan pertanyaan yang kadang-kadang para pria ini sebagai makhluk pemikir, makhluk logika, itu lebih menggunakan otaknya berklaster-klaster sehingga dia harus buka satu-satu, tutup satu-satu gitu ya, karena kita tidak bisa buka langsung gitu. Perlu diketahui bahwa laki-laki ini adalah bukan makhluk yang multitasking. Ada beberapa yang bisa multitasking, tapi rata-rata enggak gitu ya. Jadi jangan berharap bahwa suaminya bisa punya kepekaan yang cukup untuk melakukan ini dan itu dan apa segala macam, enggak. Itu pentingnya kemudian kita menghadirkan komunikasi. Jadi ketika tahu bahwa saya bukan hendak membela diri sendiri sebagai pria, tidak. Saya berusaha untuk meletakkan bagaimana rasanya kalau kita kemudian berurusan dengan begitu banyak hal yang selalu menjadi banyak tanda tanya di kepala kita dan kemudian tidak diungkapkan, itu pasti stres banget. Tapi persoalannya begini, ada sakinah tadi itu litaskudu ilaiha, istri harus menghadirkan ketenangan buat suami. Mari kita lihat padanan yang umum yang kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW waktu turun dari Gua Hira. Beliau panik, beliau demam panggung jadi nabi dalam tanda kutip. Jangan disalahartikan. Beliau tidak pernah yang namanya jadi nabi, baru sekali itu. Dan kemudian beliau kalap melihat Jibril alaihissalam yang nggak dikenal tapi sudah begitu akrab, begitu lekat, begitu intim dan melampaui batas keakraban. Orang baru ketemu langsung dipeluk itu kan melewati batas keakraban. Secara psikologi nggak nyaman kita ketemu sama orang tiba-tiba langsung peluk gitu ya. Tapi kalau sudah punya tautan hati, sudah berlama dan itu mungkin masih nyaman. Ini tiba-tiba ketemu, tiba-tiba dia peluk gitu kan, apa sih ini, nggak jelas banget gitu kalau dalam bahasa pemahaman saya. Arti kalau suasana saat ketika kalap seperti itu, apa yang dilakukan sama Ibunda Khadijah? Beliau letakkan Rasulullah SAW di pangkuannya, terus kemudian tanya, kenapa, ada apa? Ada yang mengikutiku dari arah pintu. Begitu dilihat dari arah pintu nggak ada siapa-siapa. Ibunda Khadijah paham. Oh, ini yang dibilang sama pendeta Bukhaira bahwa suaminya akan jadi nabi. Kayaknya malaikat yang datang. Dia buka hijabnya. Dan dia tahu ketika dia buka hijabnya, maka malaikat pasti tidak mau
berada di tempat itu. Maka ditanya lagi sama Ibunda Khadijah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah dia masih ada? Dilihat, nggak ada. Itu malaikat. Kamu jadi nabi sekarang. Itu langsung kayak magnis gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya. Masih ingat bagaimana di Kamis yang lalu saya bicara tentang, saya cukup bahasa saya dengan ibu saya itu, cukup saya gamit tangannya, saya letakkan di pipi, dan saya bisa ngayal kemana-mana dengan rasa yang sangat tenang. Karena waktu itu masih belum punya istri, jadi yang saya harapkan kehangatan dari dopamin yang muncul di saya itu ya dari beliau, Allahyarham. Dan itu betul-betul saya nggak tahu Anda punya stages of patience atau satu calming position yang saya nggak tahu Anda punya seperti apa ya. Tetapi saya di masa lalu pernah mencuci kaki ibu saya gitu ya, dan saya rendam kakinya dan kemudian saya sujud gitu ya ke kaki ibu saya, dan kemudian ya saya waktu itu belum ngerti syariat Islam ya, jadi saya lakukan itu karena kebodohan saja, tapi itu sebagai sebuah rasa ta'zim saya kepada beliau, dan saya benamkan mulut saya wajah saya ke baskom yang ada air itu, dan itu betul-betul air itu memenuhi ruang rongga nafas saya, tapi ya selama itu saya kepengen ya saya ingin menunjukkan bakti saya kepada ibu, bahwa saya pengen make sure kepada beliau bahwa eh, saya sangat mencintai beliau, saya sangat bakti kepada beliau. Dan saya pengen tunjukkan itu dengan cara seperti itu. Meskipun caranya salah ya, jangan ditiru. Itu bagian dari masa jahiliyah saya. Tetapi saya memastikan bahwa kondisi itu adalah kondisi di mana saya menunjukkan bahwa saya bakti kepada beliau. Itu sesaat sebelum saya pindah ke Jakarta. Usia saya mungkin sudah 18 something gitu ya. Dan itu merasakan betul bahwa beliau adalah satu-satunya bestie dalam hidup saya. Bahkan waktu itu masih ada lagunya Pipo Bryson kalau nggak salah. State of Mind atau apa gitu yang saya sering putar kalau ada beliau itu, dan itu lagu mengenang beliau gitu. Ala kulihal, ketenangan itu akan seorang laki-laki dapatkan ketika dia punya calming stages seperti tadi. Jadi posisi-posisi yang aman. Kalau sama istri kan sekarang saya nggak tahu ya, Bapak Ibu punya posisi-posisi nyaman seperti apa ketika misalnya gitu ya, saya lagi eh, baca, entah saya lagi apa, terus tiba-tiba istri meluk dari belakang, kemudian ditempelin pipinya ke pipi saya, dan itu saya nggak berusaha untuk ngelawan, nggak apa, karena saya tahu dia nyari nyaman dengan pola seperti itu, maka ya saya nikmati aja, dan saya meneruskan apa yang saya lakukan, dan itu biasanya sekitar nggak kurang dari 5 menit. Habis itu nanti dia lepas, terus dia ngelakuin apa lagi. Dan begitupun saya ketika tiba-tiba gitu lagi kepengen aja cinta, nggak perlu. Gitu. Dan itu posisi yang kemudian membuat saya, kan kalau penelitiannya 6 detik, 6 detik eh, skin touching gitu ya, skin skin apa namanya, apa istilahnya, sentuhan itu menjadi muncul dopamin, dan itu menderas dopaminnya. Jadi nggak ada kemesraan, cuma pengen peluk aja, nggak ada ciuman, nggak ada apa, nggak ada. Ini bukan membahas tentang fikih jima, tetapi saya ingin mendapatkan satu ketenangan yang hanya dengan memeluknya saja maka selesai buat saya. Dan itu bagian yang kemudian saya nggak bisa jelasin apa itu.
Mungkin Bapak Ibu di sini, mungkin para dokter bisa bisa ceritakan kepada saya apakah efek kepala itu sebegitu menyenangkannya gitu. Dan seperti tadi yang saya bilang bahwa di dalam family psychology-nya Maurice dikatakan bahwa ternyata wudhu yang merelaksasi saraf itu seperti halnya qawam, seperti penanggung jawab yang ada di rumah itu mengokohkan keluarga. Sehingga ketika ada qawam, ada apa-apa itu nanti biar Bapak aja. Itu selesai persoalan. Apapun masalahnya, udah nanti ngobrol ke Bapak aja. Itu kayak kelar udah. Jadi nggak perlu dibahas, akan selesai dengan Bapak. Dan itu membuat kami di rumah itu memposisikan bahwa kalau urusan ini ke ibu, urusan ini ke bapak, urusan apa, dan seterusnya. Dan alhamdulillahnya anak-anak itu selalu konsulnya kalau ada masalah yang kira-kira ibunya nggak bisa selesaikan, pasti lari ke saya. Dan itu bagian yang bukan berusaha ideal ya, tapi yang dirasakan sama gini deh, tanya sama anak saya deh. Kalau saya susah nyeritain nih, tanya ke Iza, tanya ke Nisa, gitu, tanya ke Ara, yang mereka sudah mulai sering ngobrol apapun gitu, ingin memutuskan sesuatu kepada saya sebagai ayahnya. Dan itu menjadi bagian yang menurut saya fungsi ayah itu ada di situ. Jadi bukan hanya sekedar nafkah. Kalau nafkah sih, alhamdulillahnya saya termasuk orang yang agak keliru dalam memberikan nafkah itu. Saya serahkan ke istri semua, dapat berapapun pasti kasih ke istri gitu. Saya yang minta karena saya boros gitu. Saya tahu gitu. Tapi nggak untuk ditiru, nggak harus tuh kayak udah tuh gitu, nggak usah. Jadi karena setiap orang punya 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 dignity masing-masing ya. Nah, balik lagi di frasa yang keduanya ayat 21 tadi dikatakan bahwa waja'alna, dan kami jadikan bainahuma, di antara keduanya, mawaddah warahmah. Bapak Ibu mohon izin, tolong perhatikan ayatnya ketika saya menjelaskan itu. Perhatikan di situ ada kata khalaqa dengan ja'ala. Oke? Betul ya? Di frasa pertama ada khalaqa, di frasa kedua ada ja'ala. Nah, kata khalaqa, ulama Mesir menyatakan kalau khalaqa itu dari sang khalik yang menciptakan makhluk. Itu prerogatifnya Allah semata. Jadi Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Yang kita tadinya nggak punya jodoh jadi punya jodoh. Yang nggak punya ketenangan jadi ada ketenangan dengan adanya gitu, perempuan. Oke. Di versi yang kedua, di frase yang kedua, waja'ala bainakum, dan kami jadikan di antara keduanya. Kalau tadi khalaqa dari Allah, ja'ala ini tidak muncul dari Allah. Ja'ala ini harus muncul dari bainahuma. Wa ja'ala bainahuma. Harus ada mawaddah, harus ada warahmah. Jadi ini bicara tentang keseimbangan. Kalau qawamnya tidak muncul, maka salah satu harus jadi qawam. Karena dalam konsep keseimbangan keluarga itu bicara tentang bagaimana tawazunnya sebuah keluarga itu adalah bagian, bukan masalah siapa yang dominan. Buat saya nggak penting lah siapa yang dominan. Selama itu disepakati, maka ayo jalan dengan pola yang sama seperti itu. Nah ini yang kemudian membuat kita menjadi, oh, waja'ala bainahuma mawaddah warahmah. Nah, ini yang kemudian kita perlu bahas. Mawaddah warahmah itu dalam konteks qawam gitu ya. Itu seperti ketika kita tahu bahwa apa yang Allah SWT dengan apa istilahnya, dengan mawaddah dan warahmah itu menjadi bagian yang harus kita juga pelajari, karena kalau kita dudukkan ya beberapa persoalan-persoalan yang kita perhatikan dari sisi kata gitu ya. Kan kalau di Qawam di mana laki-laki dibuat sebagai pemimpin, sedangkan tujuan penciptaan pasangan sebagai sumber ketenangan dan kasih sayang dan rahmat. Ini
bukan konsep yang terpisah. Artinya gini, ini bukan hendak otak-atik gadokkan 434 dengan 3021. Tetapi ini sebuah konsep yang kemudian komprehensif. Membangun keluarga sakinah itu harmonis dan damai kan, kita mesti lihat bagaimana kata qawam dari kata qoma, tegak, berdiri. Nah, itu kan harus butuh rijal, harus butuh kaki, harus punya arah. Artinya laki-laki yang bertanggung jawab menjaga, melindungi, melihara keluarga secara tidak hanya finansial tapi emosional. Ini bukan dominasi, tapi kepemimpinan yang adil. Jangan dibilang patriarki ya. Artinya gini, kalau kata Qawam tadi membantu yang lain untuk berdiri atau menjaga identitas dengan eksistensi keluarga, maka alasan utamanya adalah apa? Fadl. Kelebihan yang diberikan Allah kepada para laki-laki, termasuk kewajiban nafkah, membuat mereka selevel ya di atas dalam sisi tanggung jawab. Izin kita bookmark 3021, kita geser ke 228 kalau saya nggak salah. Sebelum kita balik ke Mawadah tadi. Silakan. Al-Baqarah 228? Enggak. Ada yang udah ketemu? Ya udah. Ya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali kuruk. Ya. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami, mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Ya. Tetapi Seimbang dengan cara yang patut. Terusin, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahu adzim. Baik. Barakallahu fiik. Jadi kita lihat bagaimana Allah SWT melebihkan para pria, tetapi punya level yang seimbang. Balik lagi ke Mawaddah Warahmah di surat 30 ayat 21. Mawaddah itu apa sih? Mawaddah itu adalah cinta timbal balik yang tulus di mana pasangan saling menginginkan kebaikan satu sama lain. Bukan cinta egois. Tidak penting kita mencintai pasangan kita. Saya katakan tidak penting kita mencintai pasangan kita. Sekali lagi, tidak penting kita mencintai pasangan kita. Tapi yang lebih penting adalah membuat pasangan kita merasa dicintai. Tahu bedanya ya? Tahu bedanya ya? Saya cinta sama kamu, tapi dia nggak ngerasa dicintai. Ya lah, cinta apaan kayak begitu? Ternyata di sini adalah value yang bicara. Jadi ini melibatkan pengorbanan, perhatian, kebutuhan pasangan, dan sikap peduli. Kalau bicara mawaddah. Rahmahnya apa? Rahmah ini adalah kasih sayang yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Isinya apa? Penuh empati, melindungi dari kesulitan, menciptakan kedamaian dalam rumah tangga. Jadi Allah SWT ingin menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan dari jenis kalian sendiri agar kalian tenang dan saling cinta mencintai sebagai tanda kebesaran Allah. Ini fondasi emosional pernikahan. Artinya qawam ini bukan perintah untuk mengontrol, tapi alat untuk mewujudkan mawaddah warahmah. Bapak Ibu yang dimati Allah SWT. Jadi kepemimpinan atau qawam ini dirancang untuk melindungi dan mendukung istri yang justru memperkuat mawaddah. Pernah nggak dengar kata-kata begini dari pasangan kita? Buat lo, apa sih yang enggak? Kalau udah begitu selesai sudah. Gombal. Loh, bukan gombal. Itu bagian yang kalau itu nggak muncul dari hati, itu nggak bisa, Mbak. Jadi Konsekuensinya panjang. bukan. Itu sebetulnya memunculkan hatinya mau bicara apa. Apa aja deh, asal buat lo.
Kalau dalam bahasa apa? Dalam bahasa stiker yang sering di share di teman-teman itu, asal gue bahagia, aku gampang. Jadi altruisnya lebih tinggi. Altruis itu apa? Lebih mendahulukan orang lain. Gitu. Jadi aku gampang. Udah yang penting kamu bahagia aja. Dan itu yang terjadi pada kondisi di mana orang tua kita, terutama ibu, para ibu itu sering melakukan kebohongan demi kebahagiaan anaknya. Udah kalian makan aja, ibu udah makan kok, padahal dia lapar. Nah, itu altruis. Buat anak apa sih yang enggak? Gitu tuh. Tapi dalam konteks ini menunjukkan kecintaannya. Buat kamu apa sih yang enggak? Bukan gombal. Tetapi gini maksud saya. Qawam itu sebagai fondasi untuk cinta dan rahmat. Dirancang untuk melindungi dan mendukung istri. Menafkahi, menciptakan rasa aman. Istri merasa dihargai. Sehingga harmonis. Tanpa kawami yang benar, tanpa kawami yang tanggung jawabnya nggak beres nih, mawadah bisa pudar. Karena apa? Ketidakadilan. Akhirnya konflik gender yang meningkat di masyarakat modern. Akhirnya muncul contoh-contoh keluarga yang kemudian bapaknya nggak beres, ibunya nggak beres. Akhirnya anak-anak sekarang bicara apa? Marriage is scary. Marry is scary. Mana yang lebih scary? Pacaran atau menikah? Pacaran 5 tahun dicincang jadi 65 potongan dimasukin ke koper, apa nggak lebih mengerikan itu? Pacaran is scary. Udahlah dosa ya Allah, ya Rabb. Kan dosa itu 3 stages ya yang pernah saya sampaikan. Di dunia, di alam kubur, sama di alam neraka. Kita kan tujuannya mau ke surga. Lah ngapain kita bikin sesuatu yang menyebabkan kita di azab kubur, di azab neraka, dan kemudian nggak ke surga? Capek banget. Kalau kita kemudian menghabiskan waktu untuk mengumpulkan amaliyah di dunia ini, apapun yang bikin kita bisa menghapus dosa, kerjakan. Wudhu ngapus dosa? Iya. Sholat ngapus dosa? Iya. Istighfar ngapus dosa? Iya. Bertobat ngapus dosa? Iya. Yang paling gampang apa? Ada satu kegiatan kita yang pasti Allah cintai kita dan kita pasti diampunkan dosanya. Ada yang tahu? Saya kirimin Zamira 1 kilo kalau ada yang bisa jawab. Yang pertama. Ayo. Ada satu amal yang bila kita kerjakan kita dapat rahmat dan dapat ampunan dosa. Hadir di majelis ilmu. Bukan. Memaafkan orang. Bukan. Bukan. Menikah. Bukan. Nah, Silaturahmi. masa ada yang Ridho, tahu? Ridho Hah? Ustaz, Ridho. Bukan, bukan, Silaturahmi. bukan, Melayani Sedekah. suami. bukan, bukan. Mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat Zamira. Dapat Zamira. Siapa? Ustaz Khalis ya? Oh, iya. Kasih alamat. Ustaz. Dari mana dasarnya? Surat yang ketiga ayat 31. Ayo, siapa yang mau baca? Saya udah. Mangga. Siapa? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha benar Allah dengan Masya segala. Allah, Masya Allah. Jadi konsekuensi logis dari ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Akan Allah berikan rahmat dan diampunkan dosa-dosa kita. Jadi banyakin kita ngidupin sunnah. Minum ini, minum ini, minum ini, minum ini. Berapa kebaikan? Lo tahu? Kalau kita hidupkan sunnah berapa kebaikan? 3 udah. Tetot. 7 udah. Nah, gitu tuh. Jawabannya benar.
7 ya. Apa aja tuh banyak banget. Coba sebut 7 apa aja. Kalau salah nggak jadi nih. Membaca basmalah, Basmalah. duduk, Hmm. menggunakan tangan kanan, Hmm. terus 3 tegukan, Oke. terus Alhamdulillah. baca alhamdulillah, Hmm. terus menahan nafas ketika minum. Oke, tidak bernapas. Oh iya, Dibaca. Oke. Satu lagi. tangan kanan. Udah tadi. Oh udah ya. Ini yang sering terlupa dari orang. Apa? Menyela-nyela dengan menyebut asma Allah. Contoh ya, Bismillah. Allah Karim. Nah, gitu-gitunya tuh. Ya salam. Masya Allah. Gitu-gitu. Jadi 7 kebaikan cuma orang seminum aja. Bayangkan dari begitu banyak sunnah Rasulullah SAW, kita dapat rahmat ampunan dosa, rahmat ampunan dosa, rahmat ampunan dosa. Kita ke masjid itu tak kaki kanan meninggikan derajat, kaki kiri menghapus dosa. Susah ngomongnya. Karena terlalu banyak yang kita bisa kerjakan itu. Kita beruntung loh punya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memohon kepada Allah SWT ibadahnya diwujudkan berbeda. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan bahwa usia kita itu antara 60 sampai 70. Jadi saya umurnya mungkin sekitar 2 sampai 12 tahun lagi, rentang antara itu. Gitu. Nggak tahu siapa yang mau gantiin. Ketika kita tahu bahwa manusia di zaman Rasulullah SAW itu usianya pendek, tetapi Allah SWT memberikan fadilah, apa yang kita kerjakan itu menjadi sangat luar biasa. Contoh sederhana deh, bagaimana caranya kita selama 360 hari diampunkan dosa kita? Bagaimana caranya? Selama 360 kita diampunkan dosa sama Allah. Mengikuti Rasulullah. Iya, tapi yang mana? Secara spesifik. Puasa Arafah. Puasa Arafah itu apa fadilahnya? Terhapus pahala. Terhapus dosa berapa? Setahun. Kepengen 720 hari terampuni dosa-dosa kita, apa yang kita lakukan? Nabi-nabi yang lain nggak punya itu. Apa sih? Puasa Arafah. Puasa Muharram. Muharram. 1 tahun di belakang dan 1 tahun ke depan. 720 hari kita hapus dosa. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim. Jadi balik lagi. Qawam ini apa? Qawam ini menjadi berujung kepada keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya pemeliharaan suami adalah syarat utama untuk cinta dan rahmat yang berkelanjutan. Siapa yang mewujudkan ini? Semua. Kalau suaminya bisa qawam begitu, istrinya keren, sabar. Nggak gampang mengeluarkan tanduk, nggak gampang mengeluarkan taring, nggak gampang ngeluarin ekor. Nggak gampang nyolot, nggak sungguh pendek. Antara qawam dan qanaah itu adalah mawaddah. Jadi beberapa pemahaman kontemporer bahwa qawam dari suami ditambah qanaah dari istri. Perhatikan, qawam dari suami, qanaah dari istri. Ini melahirkan mawaddah. Kayak tim. Jadi suami mimpin dengan tanggung jawab, istri mendukung dengan kesetiaan, menghasilkan rahmah yang saling menerima kekurangan. Masih ingat? Dengan semua kekuranganmu, kau sempurna untukku. Dan Rasulullah SAW bersabda, laki-laki terbaik adalah yang paling baik kepada istrinya. Aku, kata Rasulullah SAW, sambil menekankan qawam kepada bentuk rahmatnya, aku yang paling baik kepada keluargaku. Maka kira-kira boleh nggak ini menjadi slogan setiap suami? Wajib ya, wajib. Nah, gitu. Jadi laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Sudahkah saya menjadi baik kepada istri saya? Bukan versi saya,
Saya kan sudah. Bukan. Apakah engkau merasa bahwa aku sudah baik kepada dirimu, jadi butuh konfirmasi, bukan validasi. Maka ketika istri dengan semua kekurangan kita bisa terima dia dengan kesempurnaannya, bahwa kalau memang ini jalan ke surganya, saya ikhlas. Jadi beda tuh. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalau kita lihat balik lagi ke ayat 34 An-Nisa. Jika istri taat, suami jangan cari-cari kesalahan. Ini menjamin rahmat. Maka hak suami atas istri menjaga kehormatan, seimbang antara hak istri atas nafkah dan kebaikan. Menciptakan mawaddah timbal balik itu dalam konteks modern mencegah konflik. Seperti tingginya perceraian jika qawam disalahartikan sebagai kekerasan. Saya kan qawam. Oh ya nggak gitu. Salah, kelepak, nggak gitu. Jadi kalau kita mau lihat dari sisi psikologi dan biologi, balik lagi. Pemimpin ini meningkatkan ikatan emosional. Seperti mawaddah sebagai cinta aktif yang merangsang hormon oksitosin, hormon ikatan. Rahmah ini selaras dengan empati yang ngurangin stres. Tadi saya bilang wudu itu menenangkan syaraf. Nah ini syariat yang mendukung kesehatan mental rumah tangga. Gini deh Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Penelitian tentang pernikahan harmonis ini menemukan beberapa pembagian peran seperti qawam dengan saling pengertian tadi menghasilkan kepuasan lebih tinggi, mencegah gender confusion di masyarakat. Laki-laki kok kayak banci yang kemarin. Laki-laki kok nggak punya qawam. Perempuan kok malah mendominasi. Nah, itu kan artinya bukti mukjizat Al-Quran ketika syariat yang dirancang untuk fitrah manusia menghubungkan antara cinta dengan tanggung jawab, antara mawaddah dengan qawam tadi untuk ketenangan yang abadi. Maka saya ingin menyampaikan begini, secara keseluruhan qawam adalah alat ilahiyah untuk merealisasikan bahwa mawaddah warahmah itu tanpa yang satu yang lain nggak utuh. Ini menjadikan pernikahan sebagai ibadah yang bawa rahmatnya Allah. Nggak tahu Bapak Ibu sudah pernah baca belum hadis yang berkait dengan itu? Sudah ada babeh nih yang Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ahlan hayakumullah. Itu Ustaz Kholis itu dibilangin, Ustaz, Anda mau dengerin Ustaz Dodi aja hari ini. Langsung aja ditodong tuh. Dari tadi Ustaz, Anda afwan. Allah. Rapi tapi dari min awal. Aneh kewalet kalau antum nggak ngomong deh. Lanjut Ustaz, lanjut. Karena ada beberapa PR pertanyaan yang dari kemarin banyak ya yang sudah resen, yang mau resen juga yang sudah ngirim di chat juga yang ingin tentu ada Babe dan juga ada Sadodi yang mungkin bisa memberikan pencerahan tentunya. Kemarin ada pertanyaan yang nyangkut tuh. Kita terusin yang kemarin kali ya. Boleh. Apa itu ya? Ada yang bertanya, kalau suami menyeraikan besok saya ceraikan kamu sampai 2 kali, apakah sudah bercerai dan sudah bisa rumah? Sudah mau 5 bulan, statusnya janda atau masih istri? Astagfirullahaladzim. Ya, jawabannya turut berduka Ustaz. Turut berduka jawabannya. Punya laki-laki yang begitu. Ya Allah ya Rabbi. Tidak berlaku kata-kata 3 kali saya cerai nggak berlaku kecuali diceraikan sebanyak 3 kali. Pokoknya ini bukan kata-kata tapi ya sikap. Bukan kata-kata yang menjatuhkan cerai 1, 2, 3. Bukan kata-kata, tapi actionnya. Setelah dia berceraikan, dia kemudian gabung lagi. Kemudian dia ceraikan lagi itu baru jatuh 2. Walaupun dia berkata 10 kali saya ceraikan dengan 10 kata, dia akan tetap masih baru 1. Itu 1, iya. Jatuh 1.
Jadi bukan kata-kata yang membuat itu 2 atau 3 atau 4, Baik. tapi actionnya. Apakah dia lakukan lagi, kemudian dia minta maaf, dia mau rujuk. Iya. Maka dari Dan itu, Ustaz, memang ya, Nabi yang pesan, salasun jidduhuna jiddun wa hasluhuna jiddun. 3 urusan ini kata Nabi. 3 perkara yang bercandanya aja jadi. Apalagi pura-puranya. Pura-puranya aja jadi. Apalagi bercandanya gitu. Salasun jidduhuna jiddun wa hasluhuna jiddun. Oh, nggak ada videonya saya. ada, weh. Gimana? Oh, nggak ada videonya. Baru ada. Ada, ya. Afwan. 3 yang kata Nabi, jidduhuna jiddun wa hasluhuna jiddun. Pura-puranya jadi. Apalagi benerannya, pura-puranya aja jadi gitu kan. Nah itu dia bercanda yang nggak lucu tuh. Tak gue ceraiin lo gitu. Ya. Atau mendingan lu pulang aja dah ke rumah mak lu sana gitu. Atau gue udah jijik, bagi gue najis lo. Itu udah haram itu. Bagi gue najis lo itu udah lebih dari itu. Jadi ya stop lah yang demikian. Boleh jadi, wahai para laki yang ada di sini, boleh jadi ente sehat tuh gara-gara ente punya bini loh. Benar. Boleh jadi ente bisa bangun pagi itu kenapa? Karena ente punya bini loh. Ya. Wahai para laki-laki yang mendengarkan ini, tolong nih. Boleh jadi ente tuh bisa keluar, ente dihormatin orang di luar. Boleh jadi karena bini ente loh. Gitu. Ya. Allah kasih rezeki dari jalan yang lain. Nggak mendengar bisikan Allah. Nih ya, buat titip ya, buat anak bini lo ya gitu kan. Boleh jadi rezeki yang kita terima ini adalah titipan. Titipan Allah buat membahagiakan amanah yang udah kita bilang. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Jadi nggak usah mentang-mentang lah. Saya bilang sih begitu. Wahai para Cuma laki yang bertanya, nggak usah mentang-mentang lah. Iya. Nggak usah mentang-mentang. Anda masih dihormati gara-gara seperti itu. Mari sedikit aja kisah sedikit. Ya. Cuma 6 tentang batang nih, mungkin Be. Cuma 6 lebih. batang ini, laki-laki cuma 6 batang ini. Iya. Oh iya, sampaikan. Dia biasanya ngerekam tuh, nggak dikirim tuh. Mudah-mudahan. Lanjut deh. Coba. Mungkin terjadi di ribuan laki-laki. Cuman yang saya ingin contohkan, salah seorang laki-laki hebat aja ya. Gini contohnya. Siapa yang tidak kagum dengan wibawanya almarhum Soeharto, Haji Muhammad Soeharto, Pak Harto. Betapa gagah, wibawa, keren, ya luar biasa. Tapi begitu Ibu Tin meninggal, apa yang terjadi coba? Ya, apa yang terjadi ketika Ibu Tin meninggal? Rontok itu semua itu. Saya teringat ketika siapa nama dokternya itu ya yang menyatakan Ibu Tin meninggal itu ya. Itu Pak Harto itu jenderal hebat, gagah yang kata anak-anaknya belum pernah ngelihat bapak mengeluh. Pada hari itu menangis di pelukan dokternya dan berkata, tolong selamatkan istri saya coba. Kurangnya hebat apa tuh Pak Harto itu waktu itu? Lagi di puncak kekuasaan, semua partai sama dia, semua pasukan sama dia, semua Polri sama dia, semua segagah-gagahnya orang Pak Harto waktu itu. Yang kalau dia itu menteri takut semuanya gitu. Dan kata anak-anaknya nggak pernah seumur hidup bapak tuh mengeluh tuh nggak pernah. Kata Mbak Titi, kata Mbak Mami. Tapi hari itu dia nangis Ustaz. Dan anak-anaknya tuh heran melihat dia nangis. Dan dia bilang, tolong selamatkan istri saya. Tolong selamatkan. Tapi udah meninggal. Dan udah meninggal beberapa lama gitu loh. Masih belum bisa menerima. Tapi berkata tolong selamatkan, tolong selamatkan. Dokter itu dalam tulisannya si dokter itu, dia bingung mesti jawab apa sama Pak Harto. Padahal Pak Harto yang selama ini gagah, keren tuh begitu. Mohon maaf. Ya. Lihat lagi SBY. Jenderal yang kok begitu kehilangan kok kehilangan separuh badannya gitu kan. Lihat lagi coba Pak Habibie coba. Yang dia bilang, ya sekarang aja juga ada saya meninggal deh gitu. Jangan besok-besok lagi deh gitu. Maka itu diisi hari-hari hidupnya cuma di kuburan aja gitu loh.
Jadi, wahai para laki-laki yang hadir atau ibu yang hadir di sini, tolong rekam ucapan ini. Boleh jadi Anda itu hebat, Anda itu diangkat derajat, Anda itu keluar dengan gagah dihormati orang, itu karena ada istri di belakangmu. Coba, boleh jadi gitu. Jadi Bisa sebaliknya nggak, Be? jelas bisa sebaliknya dong gitu loh. Kalau Bisa sebaliknya. lakinya bisa begitu, pasti ada istri yang nggak beres di belakang itu. Bisa jadi Ustaz. Karena itu laki-laki yang baik akan berjodoh dengan perempuan yang baik gitu loh. Laki-laki Ayatnya yang bilang buruk, gitu sih ya. laki-laki yang buruk akan berjodoh dengan perempuan yang buruk gitu loh. Iya, iya. Jadi saya tadi mendengar pertanyaan itu diulang, saya tuh heran gitu. Makanya jawaban saya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kok sampai kayak gitu tuh laki gitu. Cerai kagak, gantung kagak, berapa bulan lagi lah. Haula wala quwata illa billah. Itu apa ya, kebablasan dalam sok tahu, kebablasan dalam sombong, kebablasan dalam nih gue nih. Kalau nggak ada gue lo makan apa? Iya, Kalau nggak ada lo nggak apa-apa. Allah yang kasih makan kok, kenapa lo iya, ngambil haknya iya. Allah? Benar. Kata-kata itu sebenarnya kata-kata musyrik, Ustadz. Iya. Kalau nggak ada Paham. gue nih, lo makan apa? Itu kata-kata musyrik gitu loh. Benar, benar. Nggak boleh tuh. Kalau nggak ada gue, lo hidup dari mana coba? Ya Allah ya Rabbi. Iya. Itu semusyrik-musyriknya orang itu. Jadi kamu meniadakan Allah dengan kata-kata itu. Oh berarti lo yang hebat. Allah nggak ada apa-apanya. Iya. Kebalikan juga kepada para istri. Iya. Demikian jawaban Ustadz pertanyaan Jadi, kemarin yang masih gantung. iya. Jadi penting banget peran kowam itu nggak akan jadi kowam dia karena istri yang kemudian mungkin saya nggak tahu melakukan apa tuh sampai suaminya bisa kayak gitu kan ya. Atau hal-hal yang sifatnya permisif, ya udahlah sekarang nggak apa-apa gitu kan ya. Sekarang nggak apa-apa Sebentar, besok. Ustadz. Ya. Kalimat Ustadz tadi itu yang menggelitik saya. Nggak tahu istrinya melakukan apa. Buat saya, melakukan apapun. Melakukan apapun. Gimana contohnya? Ada Ustadz, seorang suami dia dapat tugas. Ini teman Ustadz. Ceritanya teman dari langsung teman saya, dia saya sebut aja, orangnya orang Bappenas Ustadz. Iya. Bappenas dapat beasiswa S3 ke Amerika Ustadz. Insya Allah. Dia terpaksa meninggalkan istrinya karena jatahnya cuma buat dia doang di Amerika, dan dia melanjutkan S3-nya di Amerika dari Bappenas. Tahun Allah alam saya lupa tahunnya. Lalu kemudian rupanya doktoralnya ini bisa diselesaikan lebih cepat gitu loh. Dan dia pulang lebih dulu, lebih awal untuk memberikan surprise kepada istrinya gitu. Iya. Rupanya istrinya terlibat dalam cinta masa lalunya gitu, yang ternyata ketemu dengan reuni-reuni yang nggak pernah mendatangkan manfaat, reuni-reuni begitu. Yang ada menimbulkan kisah lama gitu loh. Ya. Sudah tutup yang lama. Kalau umpamanya pernah ada mantan gitu ya. Ya alhamdulillah kita nggak punya mantan. Nggak punya mantan. Atu-atunya gitu dari zaman dulu, baheula. Jadi akhirnya itu, mohon maaf Ustaz ceritanya agak dewasa nih Ustaz. Jadi si suaminya pulang, kejadiannya lagi di kamar suaminya. Ini kisah nyata yang diceritakan langsung kepada saya. Coba bagi laki-laki yang kayak begini, kira-kira apa yang Anda lakukan? Hancur ya. Hancur. Bisa dibunuh itu. Bisa dibunuh, bisa apa, segala macam, dan seterusnya. Iya betul Bunda Nadia itu ya. Nggak usah ikut reuni-reunian ya, karena sedikit banget manfaatnya ya. Mendingan arisan. Arisan kan dia tuduh-tuduh dia gitu ya. Jadi apa yang dilakukan si suami itu, ini suami yang kayak gini menurut saya nih levelnya di bawah Ali bin Abi Thalib ini. Karena Ali bin Abi Thalib ketika udah mau pancung orang, ketika orang itu mengucap la ilaha illallah, ketika orang itu meludahinya, Ali bin Abi Thalib suruh bilang la ilaha illallah, disuruh nggak jadi dibunuh. Kenapa? Itu udah nafsu yang berjalan, udah emosi nih, dengan kagak. Itu Ustadz, ketika terjadi itu, laki-laki ini yang luar biasa ini, dia langsung menyuruh istrinya dan pasangan kurang ajar itu, berpakaianlah kalian. Gitu.
Berpakaianlah kalian. Dan begitu berpakaian, didudukin tuh. Didudukin mereka berdua di ruang tamu tanpa ada rasa emosi. Didudukin, Itu udah sakit banget itu. aduh, didudukin, apa yang kalian lakukan? Begini, berapa dia ya tentang kehamilan, tentang apa, didudukin. Itu dua-duanya tuh nggak bisa berkata apa-apa, cuma berkata, kamu bukan mengkhianati saya, kamu mengkhianati mitsaqan ghalidha. Kamu mengkhianati Allah yang telah menyatukan kita. Gitu. Waduh, itu si laki itu cium-cium kaki, minta ampun. Kan kalau dituntut kan kelar juga itu urusan tuh pengadilan juga. 8 tahun juga tuh laki di penjara itu. 7 tahun, maaf. Akhirnya sang istri itu, ya ketika suaminya pulang, apa yang kira-kira ketika mantannya pulang, si istri itu hanya bisa menangis. Si suami dengan berkata, perbaiki sholatmu. Jadi malam dibangunin tahajud. Itu aja, tapi si suami belum pernah menyentuhnya gitu. Dan ini akhirnya memang membawa si perempuannya baper banget, Ustaz. Saking bapernya, mohon maaf, cerita ini kisah nyata, nggak dilebihin, nggak dikurangin. Wanita ini akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa. Dan dia di rumah sakit PMI Bogor, saking dia nggak kuat mendapatkan malu yang kayak begini, masuk rumah sakit jiwa, Ustaz. Dan hebatnya si laki ini tiap hari masih datang ke rumah sakit jiwa itu berusaha menyembuhkan istrinya. Coba. Dia tahu Luar banget biasa. gitu loh, bahwa dia mendapatkan amanah dari Allah, perempuan yang kayak begini. Jangan dicampakkan, ajak dia kembali ke jalan Allah. Itu sebaik-baik laki-laki kalau menurut saya. Ya. Jadi dia merasa bahwa ya Allah, Engkau telah berikan kepada aku perempuan bejat ini. Saya akan perbaiki. Saya akan kembalikan dia ke jalan Allah. Karena biar gimana pun takdir Allah pula. Seolah-olah Allah mau berkata, itu istrimu tuh bejat. Tapi yang bisa perbaiki laki-laki di dunia ini cuma satu, cuma kamu. Makanya itu saya jodohin kamu dengan dia. Betapa hebatnya yang kayak begini, Ustaz. Jadi apapun yang kau lakukan, tadi yang Ustaz bilang, entah apa tuh yang kelakuan istrinya, apapun yang istrinya lakukan, maka laki-laki yang hebat itu adalah dia mampu sebagai qawwam apapun keadaan istrinya. Walaupun dia melakukan hal yang menjijikkan seperti itu dengan mantannya zaman dulu. Saya jadi ingat Nabi Lut, ya. Nabi Lut juga begitu kan ya. Bininya ngaco. Dan beliau tetap menjalankan amanah kenabiannya dengan sangat baik. Masya Allah. Bapak Ibu, sudah jam 6.37 ini. Mumpung Babe lagi sarapan, monggo kalau ada yang mau nanya. Teh Nadia, emang nggak Teh? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam. Saya teringat kata-kata Super Babeh yang kemarin, jangan batasi kebaikan yang bisa kita berikan karena Anda membatalkan rencana Allah untuk menempatkan Anda di tempat terhormat dan lebih baik. Cakep. Persis apa yang saya katakan, dicatat dengan baik. Makasih, Bu Nadia. Iya, apakah itu maknanya sama dengan takdir bisa dirubah? Jadi setiap keburukan yang kita alami itu memang kita yang rubah takdir itu. Yang kedua, jika misalnya ada orang jauh, tiba-tiba datang minjem uang, terus kita tolak dan kita lebih memilih kasih aja ke orang tua yang lebih butuh gitu. Apakah itu termasuk membatasi kebaikan, Be? Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau soal takdir bisa dirubah atau tidak, ya jelas dong bisa. Dari mana saya bisa bilang begitu? Dari Rasulullah. Iya. Kenapa Rasulullah suruh silaturahim memanjangkan umur? Kalau umur ditentukan nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ya. Maksud daripada ayat, ya kan ini kan suka dibantah dengan ayatnya. Ayatnya itu kan fa jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu ayatnya yang dibantah. Yang sering orang membantah umur nggak bisa maju mundur. La yastakhiruna sa'atan, nggak bisa diakhirkan sedetik, wa la yastaqdimun, dan nggak bisa dimajuin walau sedetik. Itu kan kata ayatnya. Masalahnya adalah ente ajalnya belum datang gitu, depannya nggak dipakai. Fa iza jaa ajaluhum gitu. Kalau udah sampai ajalnya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Benar ayatnya. Salah tempatnya ayat pemahamannya.
Kalau belum sampai umur, Allah suruh doa panjang umur. Nabi suruh silaturahim biar dipanjangin umurnya. Gitu. Nabi suruh banyak piara anak yatim biar dipanjangin umurnya. Jadi bisa merubah takdir dengan kelakuan baik. Begitu juga kalau kelakuan jahat. Jadi takdir yang kita nggak sukai. Namun kita percaya qadarullah khairu wa syarruhu pasti minallah. Jadi bisa Mbak Nadia, bisa dengan cara apa? Dengan cara ngikutin Rasulullah aja, ya. Jalan Rasulullah aja. Contoh, kalau kita datang ke tempat itu kita bakal celaka, tapi Nabi ajarin Bismillah la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wasamin alim. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Kagak jadi itu. Kalau ada ular, ada kelabang, ada kalajengking, ada mau serempet, ada mau tabrakan. Kata Nabi kagak jadi dengan bacaan itu. Gitu. Jadi takdir bisa dirubah, ya bisa. Siapa yang ngajarin? Nabi kok yang ngajarin doa-doa itu gitu. Lalu mengenai orang yang datang jauh, orang tua butuh, ya lihat-lihat kebutuhannya. Lihat-lihat kebutuhan, kalau bisa bagi dikit-dikit ya cakep. Kalau umpamanya cuma orang tua doang, cakep. Kalau orang tuanya hanya rutin bulanan gitu ya. Hanya rutin bulanan, kasih bulanan, masih ada sisaannya buat orang itu, bagus gitu aja. Ya timbang-timbangnya Ibu Nadia. Makasih Babe. Sama-sama, Insya Allah. Jangan pernah batasi kebaikan yang bisa kita berikan, karena sebenarnya kamu sedang membatalkan rencana Allah untuk mengangkatmu ke tempat yang lebih terhormat. Cakep. Masya Allah. Baik. Yang lain monggo silakan. Sambil nemenin Babe sarapan. Apa menunya, Be? Apa menunya, Be? Menu apa tuh, Be? Istri saya bikinin brokoli. Mantap. Jagung. Brokoli, jagung, sama ditaburin lada garam. Terus dikasih telur rebus gitu. Terus dikasih jamur. Telur, jamur, brokoli, jagung gitu. Masya Allah, Masya Allah. Tanpa nasi uduk, Be ya? Nasi uduk kalau main itu dong, Ustaz Kholis. Jumat pagi nasi uduk. Kalau yang sering beredar sekarang itu alpukat sama telur, Be. Telur rebus. Iya, alpukat juga sering kalau dapat nggak beli banget ya kalau dapat. Alpukatnya bareng es teler, telurnya bareng itu, bareng soto. Sama aja. Oke, silakan monggo teman-teman yang dirahmati Allah. Waktunya sih udah habis, tapi mumpung Babe masih ada sama kita. Tafadhali. Tadi soal laki-laki yang kata Bu Nita ini ada pertanyaan. Bu Nita, apakah bisa di-cloning nih, Be? Laki-laki seperti itu apakah caranya bisa memperbanyak? Pakai ini aja nggak apa-apa ya. Ambil dompetnya kali yang ketinggalan di Bapak ya. Udah WA Bambang suruh baca WA-nya. Akuan, Ustaz Kholis, ulangi Pak, Ustaz, lagi ngobrol sama Halim. Laki-laki yang tadi yang ngurus istrinya sampai sakit jiwa itu, Bang. Bisa di-cloning nggak itu? Itu kekaguman saya, dan saya orangnya masih kenal sampai sekarang gitu ya. Masih kenal sampai sekarang. Kalau ketemuan saya nggak tahu, kalau ngelihat dia tuh udah mau netes air mata aja saya peluk gitu. Hebat banget sih ini, kayak bilang gitu. Ini luar biasa nih. Kisahmu ini betul-betul inspiring gitu loh. Inspiring banget gitu loh. Begitu aja masih dimaafin, boleh kata. Jadi gue punya bini kasar nih. Ya saya terima ya Allah. Saya akan buat dia jadi lembut. Gue punya bini boros nih. Nggak apa-apa ya Allah. Kan rezeki darimu untuk dia juga ya Allah. Berikan padaku rezeki yang banyak agar bisa memuaskannya dalam belanja. Keren banget gitu. Ya. Begitu juga sebaliknya ya, Be? Begitu juga sebaliknya. Nggak sebaliknya nggak apa-apa Ustaz. Yang penting kita aja. Mbak Oli, silakan tuh Mbak Oli. Mbak Oli. Hatur nuhun, saya mau bertanya mengenai, kan kemarin memang ya takdir kalau misalnya kita tidak ada perbaikan atau kayak menolak gitu ya kesempatan yang Allah kasih untuk kita naik level, bisa jadi kayak ya kita berarti menolak menuju takdir yang lebih baik.
Jadi kalau misalnya zaman sekarang asatids kan ada kesempatan sebenarnya di dunia digital, misalnya jadi afiliator atau bahkan kayak influencer online gitu. Nah, itu saya mau bertanya, kalau misalnya sebagai wanita, saya tuh pernah baca kayak seharusnya wanita yang terbaik adalah yang wanita yang selalu bersembunyi gitu-gitu. Jadi itu saya mau minta panduannya, guidelines kira-kira kalau misalnya kita ingin memaksimalkan gitu potensi digital gitu. Entah kan mungkin kita bisa membawa kepada kebaikan, educational gitu kan. Ya. Itu batasan-batasannya. Mungkin tidak boleh menampakkan wajah atau bagaimana. Hatur nuhun. Baik, baik. Ini mesti saya yang jawab. Kalau Ustadz Dodi yang jawab, ente pasti nggak boleh katanya. Maaf Ustadz Dodi, maaf Ustadz Dodi. Mesti nanyanya jangan ada Ustadz Dodi ini. Kalau saya yang jawab, tebarkan pesonamu gitu loh, tanpa menunjukkan auratmu gitu loh. Kalau umpamanya ada laki-laki yang tertarik, biarkan itu salahnya dia, errornya dia. Ada kok wanita bercadar aja, tuh laki-laki masih kepengen gitu loh. Salah si laki-laki itu kecilin gitu mah. Sampai suaranya mah. Mah, mah, sampai suaranya. Iya, sebarkan. Kalau kamu punya potensi kalimat-kalimat indah gitu loh. Ada kok laki-laki yang perempuan ini udah bercadar, udah rapat, udah apa, tapi masih aja. Emang dia yang salah tuh laki-laki aja yang ganjen. Ya, tebarkan Bu, sampaikan dengan kalimat, dengan tulisan, dengan gambar. Saya ada satu yang saya follow dan setiap dia tampil langsung saya save di TikTok. Seorang wanita, Libra nama akunnya di TikTok. Tapi kata-katanya tuh dahsyat banget gitu loh. Nanti saya share deh. Saya punya apa namanya kantong folder di handphone. Setiap ibu itu ngirim di TikTok saya langsung save. Ibu itu hanya menuliskan pasti backgroundnya itu pemandangan dan dia menulis kalimat-kalimat dia yang dahsyat. Itu keren banget itu ibu. Dan saya langsung save, langsung save, langsung save. Dan followernya gila-gilaan Bu. Lebih dari 2 juta dan dia mendapatkan income dari situ. Lakukan Bu, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lakukan. Sama seperti orang yang salah mengartikan ketika wanita kan nggak boleh pakai parfum, begitu kan, gitu. Saya mengatakan begini, iya lebih nggak boleh bau, gitu. Wanita kan nggak boleh pakai parfum, nggak boleh wangi. Iya, oke, tapi lebih nggak boleh lagi kalau bau ketek. Saya bilang gitu aja Bu, gitu. Artinya ketika Anda pakai parfum dengan tujuan untuk menghilangkan bau, malah ente malah masuk kepada yang sunnah gitu loh, gitu. Jadi masalahnya adalah boleh gitu loh Anda melakukan itu sepanjang tidak melanggar syariat gitu loh. Boleh Anda lakukan itu selama Anda tidak melanggar Rasulullah SAW dan Allah tentunya. Ya, kalau suaramu mendayu-dayu ya jangan. Jadikanlah suara wanita yang betul berwibawa. Jangan seperti apa tuh kata Ustadz Dodi, anjing cicau, anjing apa? Cowok apa? Cicau. Ciao gitu ya. Ciao. Bisa kok banyak sekali wanita yang bersuara wibawa, anggun gitu ya. Ada seorang wanita, dia logatnya Betawian banget gitu ya. Dia seorang syarifah gitu ya. Dan dia belum pernah kelihatan wajahnya gitu kan. Nah itu wibawa banget itu. Ada juga seorang wanita yang setiap saat kelihatan wajahnya gitu ya. Dan dia jadi Ibu coba disesuaikan dengan caranya Ibu, tetapi tetap potensikan gitu loh. Keluarkan potensi yang Allah titipkan di dalam pikiranmu. Entah dengan tulisan, entah dengan AI yang sekarang bisa dibuat dengan sangat mudah gitu. Atau Ibu menampilkan sosok seseorang di belakang Ibu, dia itu AI murni tapi berkerudung gitu ya. Tidak kelihatan rambutnya, kelihatan wajahnya nggak apa-apa, AI. Ingat bukan wajah Ibu, itu keren loh saya bilang sih. Tampilkan di situ. Dan suaranya suara Ibu, hari gini kalau kita nggak menggunakan AI, maka kita akan ketinggalan gitu loh.
Lihat mereka itu menggunakan AI untuk dakwah gerejanya, untuk dakwah puranya, untuk dakwah Hindunya. Sementara kita masih berlindung dengan kalimat-kalimat jangan tampil, ntar kita begini, nggak bisa. Anak-anak sekarang perlu idola. Tampillah Bu sebagai idola, minimal anakmu atau anak tetanggamu atau murid atau orang yang lihat, itu lebih bermanfaat gitu. Maafkan Ustaz Dodi, maafkan saya Ustaz Dodi. Labas. Ini Mbak Dina Wonogiri nih kegelitik sama status saya kemarin. Saya nulis itu ada banyak orang yang punya pasangan, tapi apa istilahnya kalau dibilang itu, ada banyak orang punya pasangan tapi dia apa yang saya tulis kemarin itu, ada orang punya pasangan tapi seperti nggak ada pasangannya. Jadi kalau saya ngelihatnya justru ya kita mesti itu tadi seperti orang yang istrinya masuk PMI tadi, yang masuk rumah sakit jiwa tadi, kita harus mampu nafsi-nafsi lah istilahnya. Jadi kalau memang pasangan kita tidak mendukung kita, maka kita lah yang bertanggung jawab atas diri kita. Gitu sih kurang lebih. Gitu Ustaz Khalis, udah mau jam 7 ini. Nah, mesti meluncur ke Bintaro ini pagi-pagi. Masya Allah. Saya pamit, Masya Allah, Ustaz Khalis, Ustaz Dodi. Taib. Sama Be, Anda juga pamit juga nih. Amin ya Allah, berkahi Ustaz Dodi, muliakan, panjangkan umurnya, jadikan dia kaya raya dan mulia dan bertakwa dan berguna besar untuk seluruh umat. Amin Maulana ya Karim. Amin Maulana ya Karim. Ustaz Khalis, Anda pamit, silakan lanjut. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakumullah khairan, Bapak Ika dan juga guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Masya Allah, di pagi ini kita dapat asupan nutrisi rohani yang luar biasa ya dari guru-guru kita. Kata-kata yang mudah-mudahan menjadikan wasilah hati kita tergetar ya dengan ayat-ayat Allah yang tadi sudah juga disampaikan. Walaupun dalam bahasa Babe dan juga bahasa yang lain mungkin dari Ustaz Dodi, tentu ini adalah sebuah bagian dari hidayah yang Allah telah turunkan melalui kata-kata para guru kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati kita untuk terus istiqomah dalam kebaikan. Halo, Adi mama telur ya. Mama suapin ya. Iya. Baik, silakan untuk sama-sama saling mendoakan dan lupa selalu mendoakan selain guru-guru kita dan juga para pengurus MKI, dan juga kita saling mendoakan, dan ini adalah sebuah kebaikan yang sangat penting untuk saling mendoakan. Doakan ada yang sedang sakit, Allah segera angkat penyakit, dan juga ada sedang kesulitan, Allah juga beri jalan keluar terbaik. Dan juga doakan juga saudara kita di Gaza. Dan itu adalah senjata orang beriman adalah doa. Maka menjadikanlah mereka orang yang terus teguh ya dalam menjalankan perjuangannya untuk membebaskan Baitul Maqdis. Dan jadilah kita juga bagian dari itu, walaupun hanya dalam doa atau dalam bentuk sedekah fisabilillah. Jadikanlah ini sebagai saksi bahwa kita termasuk orang yang ikut memberikan upaya untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Dan jamaah Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kehilapan dari kami. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.